Damai sekali rasanya tidur malam ini. Suaminya begitu tenang, memeluk tanpa jahil. Tahu betul kalau Mosa emang butuh istirahat. Kesehatan istrinya lebih serius dari apapun. Keesokan paginya, Lingga terperangkap saat bangun mendengar seperti ada seseorang yang mual-mual di dalam kamar mandi. Dia langsung turun dari ranjang dan meniliknya. Istrinya ternyata yang mengalami morning sickness. "Sayang, kamu gak enakan?" tanya Lingga ikut mengumpulkan rambut istrinya ke belakang lalu memijit lembut tengkuknya. "Nggak tahu mas, kok mual gini ya? Enak banget," ulu Mosa tak karu-karuan. Ekspektasinya bangun pagi, hendak mengerjakan kegiatan pagi seperti biasanya. Namun sepertinya tubuhnya itu tak bisa diajak kompromi, malah dilanda mual seperti orang masuk angin sungguhan. "Sini sayang, mas bantuin, gak usah ngapa-ngapain, aku bisa nyiapin sendiri," kata Lingga tak tenang. Kasihan sekali melihat istrinya begini. Terbayang rasa tidak enaknya dulu hamil Gasta, dia yang mengalami mabuk parah. Mosa terdiam kembali ke kasur. Dia terlihat begitu payah saat pagi hari. Selain mual dan muntah, benar-benar seperti orang sakit, namun akan berangsur pulih menjelang siang. Bisa beraktivitas seperti biasa, walau tetap tidak boleh motoran dulu. "Aku berangkat dulu." "Iya, jangan bandel, nggak usah khawatir juga. Nanti Gasta sama Pak Kirman, kamu yang tenang di rumah, nungguin suamimu pulang. Jangan telat," pesan Mosa agak rewel. Entahlah, hamil sekarang lebih sensitif dan selalu ingin dekat dengan suaminya. Selain baperan, Mosa cenderung sensitif dan kadang kesal sendiri dengan sikap Lingga, padahal tidak melakukan hal apapun. "Iya, pulang seperti biasa kok. Ada yang mau dipesan?" "Belum, nanti aku WA kalau pingin sesuatu," ujar Mosa melepas keberangkatan suaminya pagi itu. Seperti biasa, mengantar sampai depan sekaligus melepas Gasta yang berangkat bersama. Waktu terasa lama saat menunggu. Deru mesin mobil suaminya menjadi suara paling ditunggu saat sore hari. Rasanya begitu bahagia saat suaminya pulang, langsung menyambutnya di depan pintu. "Mas, kok kemeja kamu bau parfumnya beda? Ini wangi siapa?" tanya Mosa penuh selidik. Baru pulang Lingga sudah dibuat bingung dengan kelakuan istrinya. Yang kerja lagi capek-capeknya malah ditodong pertanyaan seperti ini, membuat kening Lingga berkerut. "Indah, sabar. Istrinya itu tengah mode sensi, jadi Pak Lingga selain harus mempunyai stok sabar yang luas, juga harus mengerti keadaan." Mosa menatap penuh selidik, sementara Lingga menghadapi dengan tenang, style kalem, dan berusaha untuk tidak terpancing oleh perkataannya yang memancing huru-hara. "Ini wangi parfum aku sayang, cuma tadi sempat review parfum baru dari produk teman yang baru diluncurkan, dan ini seriesnya bersamaan dengan produk dari perusahaan aku yang Hot Piyama, jadi kita rencananya mau collab gitu. Enak nggak wanginya?" Jelas Lingga benar adanya. Dia bahkan membawanya pulang untuk diuji coba. "Beneran gak suka wanginya, kayak cewek banget," saut Mosa melirik kesal. Berjalan mendahulunya ke kamar, Lingga langsung mengekornya begitu saja. Balada ibu hamil, sensian, jujur salah, tidak jujur apalagi, urusannya akan panjang. Mosa terlihat menyiapkan air untuk mandi, terus menyiapkan pakaian suaminya. Walaupun hatinya agak kesal, tetapi tetap melakukan tanggung
menjawabnya. Sementara pria itu melepas dasinya, lalu membuka kemejanya begitu saja, mendekati istri tercinta sebelum masuk ke kamar mandi. "Makasih, mandi yuk," ajak pria itu memeluknya dari belakang, sedikit merusuh saat Mosa menyiapkan ganti. "Enggak, udah mandi tadi. Bersihkan tubuhmu dari parfum tadi." "Aku nggak suka," ujarnya memberi jarak, masih mode galak. "Jangan coba-coba untuk menempel atau sang istri akan murka." "Oke sayang, oke, mandi dulu ya," kata pria itu beranjak. Mosa sendiri memilih keluar membuatkan minuman hangat untuk suaminya. "Lingga udah pulang, Za?" tanya Mama Alicia yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. "Iya, Ma. Maaf ya, Mosa nggak bantuin," ucap wanita itu sungkan. Sejak hamil, entahlah penciumannya mendadak sensitif. Bahkan dia tidak bisa bau bawang sedikit pun pasti langsung mual. "Nggak apa, senyamannya kamu aja. Tolong panggil Lingga dan Gasta sekalian biar makan bareng." "Iya, Ma," jawab Mosa lebih dulu ke kamar. Terlihat Lingga tengah menunaikan sholat di kamarnya. Perempuan itu menunggu hingga suaminya selesai. "Mas, turun, ditungguin di meja makan," ujar Mosa menginterupsi. "Kalau kamu masak apa? Kangen sama cumi pedas buatan kamu yang beberapa hari tidak dimanjakan perutnya dengan olahannya, membuat selera makan pria itu berkurang." Yo enggak buat, kenapa baru bilang? Besok deh aku beliin." Keduanya turun menuju ruang makan, bergabung dengan keluarga lainnya. Saat tengah menyantap menu, tiba-tiba Mosa merasa enak. Dia langsung berdiri dari tempat duduk lalu berjalan cepat ke belakang, menutup mulutnya yang hampir tumpah. Tubuhnya benar-benar sedang tidak bisa diajak kompromi. Lingga yang melihat itu ikut beranjak dari ruang makan menyusul istrinya yang sepertinya tidak baik-baik saja. Mosa terdengar tengah muntah-muntah padahal baru saja memulai bersantap malam. Mosa sudah lebih dulu tak berselera, membuat Lingga ikut prihatin. Paham betul betapa tidak enaknya dulu pernah mengalami hal serupa. Makan tidak enak, aktivitas tak bisa, tersiksa tak karuan. "Sayang yang sabar ya," ucap Lingga paham, mengusap-usap punggung Mosa saat terbatuk kecil. Terlihat Mosa hanya merespon dengan anggukan. Tubuhnya terasa lemas. "Enak banget, aku mau buat susu aja," katanya hilang selera. Rasa laparnya menguap. Habis gegara ditimpuk rasa tidak nyaman. "Ya sudah, aku buatin. Istirahat dulu ke kamar. Ayo." Titah pria itu membantunya. Sepertinya untuk sementara waktu Mosa tidak harus berkegiatan apapun. Terlihat kehamilan sekarang begitu sensitif. Bahkan sempat ada fleks di awal, membuat Lingga khawatir. Pria itu bahkan menahan diri dari rasa kangen untuk tidak berkunjung lebih dulu demi kesehatan istrinya dan calon anaknya. "Kamu lanjutin aja makannya, aku bisa jalan sendiri," tolak Mosa tak ingin dibantu. Kasihan suaminya harus sibuk mengurusinya juga. "Enggak lah, lemes gini kok," ujar Lingga khawatir. Pria itu bahkan menggendongnya begitu saja, membuat Mosa memeki kaget atas kelakuan suaminya. "Mas, turunin, aku malu ada mama sama papa," tolak perempuan itu meminta turun. "Biarin, mama papa juga pernah muda, dia pasti paham," jawab Lingga cuek, sedikit tidak peduli kalau tengah bucin mengangkat tubuhnya begitu saja ke kamar. "Ga, Mosa mual lagi?" tanya Mama Alicia menyusul. "Iya, Ma, sampai lemes gini. Lingga bantuin ke kamar dulu ya."
Aku nggak apa-apa kok ma, saut Moza merasa pening. Entahlah hamil kedua ini kenapa begitu rewel. Perempuan itu hampir putus asa perkara mual, muntah, pusing dan tak enak badan. Pria itu mengantar istrinya ke kamar setelah Moza meminta turun dari gendongan, merebah perlahan di kasurnya yang terlihat nyaman. Mau makan apa? Kalau nggak doyan makan terus gimana? Tawar pria itu agak khawatir juga. Nggak mau mas, belum pingin. Tolak perempuan itu menarik selimutnya. Rebahan sejenak menghilangkan rasa pening yang melanda. Lingga terlihat sabar sekali menghadapi mood swing istrinya. Padahal dia juga lelah sehabis pulang kerja, namun tetap sabar dan telaten menemani kerempongan yang ada. Lingga keluar kamar, belum sempat melanjutkan acara makan malamnya lebih dulu, membuatkan susu hangat jahe madu untuk istrinya. Melihat itu, membuat Bu Alicia begitu tersanjung dengan perubahan dan sikap putranya yang sekarang terlihat begitu perhatian dan mencintai istrinya. Buat Moza, sini mama bantuin, kamu selesaikan dulu makannya, keburu dingin gak enak, kata Bu Alicia berniat bantu-bantu. Gak apa ma, biar Lingga aja, nanti aku lanjut ma, tenang masih lapar, ujarnya santai. Pernah merasakan banget betapa tidak enaknya di posisi Moza, jadi Lingga sangat paham. Bahkan kerewelannya tak menjadikan rasa perhatian Lingga berkurang. Pria itu langsung membawa segelas susu jahe hangat ke kamar, memastikan istrinya terurus dulu baru dirinya. Sayang bangun, ini diminum dulu selagi hangat, ucap Lingga menaruh di nakas lalu mengikis jarak memberikan kecupan lembut di keningnya. Makasih mas, ucap Moza menerima dari tangannya, meneguk beberapa hingga hampir separuhnya. Pingin makan roti, tapi yang agak gosong-gosong gitu, terus pakai selai kacang dan stroberi, celetuk Moza begitu saja. Mendadak dia menginginkan roti panggang setengah gosong yang sampai menguning, lalu dipadu-padamkan dengan selai kacang stroberi. Iya, nanti dibuatin ya, ujar Lingga kembali ke ruang makan. Orang-orang di sana sudah selesai bersantap malam. Terlihat si Mbok tengah membereskan sisanya. Mbok, punyaku mau dihabiskan dulu. Tinggal aja nanti aku bawa ke belakang sendiri, interupsi Lingga menyempatkan menghabiskan walau terburu-buru. Bahkan rasanya pun lain, yang penting kenyang dan ada tenaga buat memenuhi istrinya. Sementara Gasta sendiri beberapa hari ini ditemani utinya. Bocah kecil itu sudah tidak begitu rewel dan bobok sendiri tanpa dikelonin dulu oleh mamanya. Gasta kecil langsung paham kalau belakangan ibunya tengah sakit, jadi dia mau saja. Mbok roti tawar habis ya? Tanya pria itu membuka isi kulkas dan melihat sekitar dapur. Iya mas, tadi sore dibuat cemilan sama ibu buat Gasta, saut ART di rumah itu sembari sibuk di dapur. Ya sudah tak apa, katanya tenang. Masih jam segini, keluar sebentar untuk mencarinya. Lingga lebih dulu kembali ke kamar untuk pamitan pada istrinya. Sayang, rotinya habis, aku keluar bentar ya, nyari dulu Indo April aja, mau nitip apa lagi, tawar Lingga sembari meraih kunci dan jaket. Dia ingin memakai motor biar cepat. Ikut mas, seru Moza langsung bangkit dari pembaringan. Entahlah dia mendadak ingin keluar juga. Seriusan? Bukannya nggak enak badan? Aku mau pakai motor ini biar cepat, kata Lingga benar adanya. Pengen cari angin sambil kulineran, kayaknya seru.
Gasta udah bobok belum mas? Kayaknya lagi ditemani mama. Ya udah pakai mobil saja kalau ikut. Padahal ekspektasinya keluar bentar karena istrinya meminta sesuatu. Malah jadi keluar berdua malam-malam. Kalian mau kemana? Tanya Naka melihat keduanya bersiap pergi. Bukankah kakak iparnya meninggalkan ruang makan gegara sakit? Kenapa malah keluar malam-malam? Nyari angin kak, nganterin ayang, jawab Lingga lebih dulu membenahi jaket istrinya yang terbuka, menarik resletingnya agar melindungi tubuh bagian depan dengan rapat. Udah, ini beneran ikut? Tanya Lingga memastikan. Alhasil setelah keluar tidak memenuhi setelan awal, mereka singgah ke warung nasgor pinggir jalan. Musa memintanya turun dan makan di sana. Enggak apa, makan di sini. Tanya Lingga mengiyakan keinginan istrinya. Sepertinya calon anaknya itu merakyat sekali. Makan di pinggiran jalan seperti ini malah terlihat begitu berselera. Kamu nggak mesen mana enak, mana sendirian? Kata perempuan itu setengah protes. Namun nyatanya Musa menghabiskan hampir satu porsi dengan lahap. Aku kan baru makan sayang, lihat kamu gini, aku udah bahagia, katanya tenang. Apalagi raut wajahnya nampak sumringah saat di luar. Ternyata healing sesederhana ini sudah membuat istrinya bahagia. Aku masih mau jalan-jalan mas, belum ngantuk, kata Musa menikmati malam ini berdua. Ya udah, mau kemana lagi? Tanya pria itu menuruti kemauannya. Pacaran, bener gak sih kita kalau jalan berdua gini kayak orang pacaran ya? Lah, emang iya kan? Ada yang mau dikunjungi? Tiba-tiba Musa menghentikan langkahnya. Netranya menangkap dua muda-mudi yang tengah bertengkar. Ayo, kok bengong di sini? Tanya Lingga ikut berhenti, meraih tangan istrinya dalam genggaman. Mereka udah nikah belum ya mas? Kok cowoknya marah-marah? Dia ngelempar apa ke wajahnya? Astagfirullah. Melihat kejadian tak terduga di jalan, berasa terlempar ke masa lalu. Sekilas bayangan itu membuatnya agak kurang nyaman. Dulu Lingga juga pernah begitu membencinya. Dia telah melewati fase itu, di mana dirinya merasa sangat tidak dihargai. Kenapa? Tanya Lingga merasakan Musa menarik tangannya. Pulang mas, sudah malam, ujar perempuan itu terbawa suasana. Kadang perkara orang lain membuatnya baper sendiri, bahkan ikut sensitif dibuat dengan keadaan. Sayang, kok diam terus? Aku salah apa? Gak ada mas, aku pengen pulang, udaranya dingin. Mau pakai jaket aku yang hangat? Tawar pria itu membuka jaketnya. Enggak, aku kan pakai ini mas, jangan dibuka, nanti kamu masuk angin. Kalau kamu sakit siapa yang ngurusin aku? Manjanya mamanya Gasta. Enggak kok, bakalan terus jaga kesehatan biar terus bisa jagain kamu dan Gasta. Kalian semua harus sehat. Mas, kamu cinta nggak sama aku? Tanya Musa tiba-tiba. Pertanyaan macam apa ini? Tentu saja, kenapa menanyakan hal yang sudah tahu jawabannya? Masa sih? Tapi kamu dulu pernah ngeselin banget. Ini tahun berapa? Sudah lewat Musa sayang. Kalau masih ada rasa keselnya dikit aja, selebihnya rasa sayang dan cinta di antara kita. Pakai dulu helmnya. Mas, jangan pulang dulu ya, muter-muter sampai aku ngantuk. Aku males pulang. Tapi ini sudah malam. Tahu, biar aku ingatnya yang manis aja, selebihnya lupa. Ayo mas, gas, ujarnya masih betah berlama-lama. Padahal sedetik yang lalu sudah ngeyel pulang. Sekarang requestnya beda lagi, jabanin sampai pagi biar mamanya Gasta happy.